Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu bareng Sakti aku ini lagi, Antiokers, yang bakal temenin Anda sampai beberapa menit ke depan. Dan untuk episode kali ini ya, seperti biasa Antiokers, berita-berita masih banyak yang mengindikasikan bahwa ya masih ada yang naik untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi kita berdoa semoga semakin lebih baik. Biarlah kita masih gunakan masa transisi ini sebaik mungkin juga gitu ya. Boleh keluar tapi tetap hati-hati. Dan Antiokers, kalau minggu lalu kita udah ngobrol dengan remaja Antioquia yang mereka boleh kasih curahan hati mereka terkait sekolah di rumah saja ya, belajar online. Nah kali ini di hari ini spesial kita bawa gurunya. Jadi mungkin kita akan minta sedikit klarifikasi atau mungkin banyak info baru yang mungkin kita belum tahu. Kita akan bahas semuanya di hari ini bareng seorang guru ya. Saya sudah terhubung dengan seorang guru yang juga Antiokers. Dia adalah teman saya, partner saya bikin film pendek waktu tahun 2018 dan partner yang lain ya. Film 2018 yaitu Truth Seeker ya. Kalau misalnya Antiokers pengen nonton lagi, itu masih ada di YouTube Antioquia. Silakan tonton ya. Dia adalah teman saya dan sahabat saya dan juga teman sharing saya kalau bahas tentang multimedia. Siapakah dia? Tadadada. Dia adalah Adam Syaputra Kristanto atau biasa kita panggil bareng-bareng dengan Adam. Halo Bro Adam, selamat pagi. Halo. Pagi. Ya, luar biasa. Potong rambut ya? kemarin tidak potong rambut, sekarang sudah potong, luar biasa. Bro Adam, thank you banget pertama-tama udah mau mampir ke sini. Thank you banget. Semoga nyaman di lapak saya ya. Ya kita bakal bahas banyak banget tentang ya sesuai dengan tema hari ini, kita bakal bahas tentang pendidikan dari sisi guru dan rekan-rekannya gitu ya. Dan kita pilih Bro Adam sini mungkin bisa share banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Tapi sebelumnya Bro Adam, biasanya setiap podcast itu pertama kali kita itu perkenalan diri dulu. Perkenalannya itu nggak banyak sih, paling kayak nama lengkap sama panggilan. Terus pelayanan di GPD Antioquia itu apa aja, terus karena posisi Bro Adam juga sebagai guru, mungkin bisa diceritakan juga nama sekolahnya apa mungkin kalau mau disebutkan, dan menjadi guru apa gitu, atau mungkin di kelas berapa dan sebagainya. Terserah Bro Adam. Silakan Bro Adam, waktu dan tempat itu silakan. Oke, selamat pagi Antiokers. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Adam Syaputra Kristanto, biasa dipanggil Adam. Sebelumnya di Antioquia itu saya untuk pelayanan itu multimedia, biasa lebih ke kamera sih, cuman ya apa aja kalau misalnya memang selama masih dengan berhubungan multimedia oke aja. Terus juga di sini saya mengajar di salah satu SMK swasta di daerah Jakarta Selatan. Mungkin kalau sering main-main ke daerah Blok M itu ada yang namanya sekolah SMK Purama 1. Sebelumnya di situ sih terkenal dengan luar biasanya anak-anak. Jadi kalau misalnya nanya di daerah Blok M, SMK Purama, pasti orang-orang situ udah pada tahu. Banyak prestasinya, banyak ininya, sejarahnya atau gimana nih? Prestasinya ada juga. Kalau untuk sekarang ini beberapa tahun ke belakang sih udah meningkat ya untuk prestasi. Terus juga untuk untuk sekolah sendiri juga sering mengikuti lomba. Kalau misalnya kita ngikutin sejarahnya tuh sejarahnya banyak. Jadi dulu itu ya, kalau misalnya biasalah anak-anak muda tuh terkenalnya sama tawuran lah. Apalagi yang namanya anak-anak SMK, apalagi di daerah Blok M itu kalau tuh dekat. Luar biasa gitu. Oh gitu. Walaupun prestasinya ada tapi ya positif negatif lah ya, tapi tetap membanggakan. Tapi ya untuk beberapa tahun kebelakangan ini yang kayak gitu udah nggak ada, kita udah ngilangin. Wes mantap, puji Tuhan. Semoga terus menerus ya, konsisten ya, tidak ada hal seperti itu. Mudah-mudahan. Bro Adam, saya mau nanya pertama kali sebagai guru itu dari kapan gitu? Karena kan setahu saya juga Bro Adam kan sambil kuliah juga ya, yang saya tahu gitu. Boleh diceritain sedikit aja gitu kira-kira mulai kapan jadi guru di Purama 1 dan sebagainya? Oke.
Sebenarnya kalau jadi guru sih, ini kalau misalnya cerita nih kita bisa lama nih durasi. Oh iya. Ya. Iya. Kalau misalnya jadi guru itu sih resminya itu dari 2016. 2016. Ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu ngebantu juga di SMK Purnama itu, tapi bukan sebagai guru. Tapi sebagai maintenance teknisi di situ. Sekarang ya puji Tuhan udah ada pengangkatan sebagai guru. Ya, amin, luar biasa. Dan sampai sekarang masih aktif ya, Bro Adam ya? Masih aktif. Bro Adam, kemarin itu minggu lalu podcastnya itu saya ngobrol-ngobrol sama anak remaja yang baru lulus SMP sama lulus SMA. Banyak banget kita ngobrolin tentang sekolah online, belajar dari rumah gitu. Karena memang kalau boleh ceritakan terkait pendidikan Indonesia saat ini itu yang bagian yang pastinya ya itu adalah sektor yang paling penting gitu dari terkena dampak COVID-19 ini. Salah satu dampaknya kan anak-anak kayak tadi cerita tadi sekolah online, belajar online dan sebagainya. Kalau dari pandangan Bro Adam sendiri, pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa? Pendidikan di Indonesia pada saat pandemi ya. Sebenarnya sih kalau misalnya menurut pandangan sendiri ya sebenarnya kita bisa dibilang siap nggak siap. Kok bisa dibilang siap nggak siap gimana? Gini, dengan yang kita kan yang nggak tahu juga ya semua, tahu-tahu berubah posisi yang tadi kita harusnya ngajarnya bisa ketemu langsung, bisa sambil ngobrol sama siswa-siswi misalnya. Tapi dengan kejadian seperti ini ya kita mau nggak mau harus semuanya daring online. Nah itu dibilang susah-susah gampang sih, makanya bisa dibilang siap dan nggak, apalagi terutama ya nggak semua daerah seperti daerah Jakarta. Iya betul. Jadi banyak daerah pun yang masih kita dengan online ini belum siap nih. Nah itu sebenarnya menurut saya itu masih kasihan juga yang daerah seperti itu. Padahal ya memang sih pemerintah ada yang namanya pemerataan ya untuk pendidikan sendiri. Tapi ya yang namanya daerah kan masih banyak lah yang harusnya belum tercapai dan lain sebagainya. Ya. Karena itu tadi ya, karena memang pausnya itu di tengah jalan banget gitu ya. Yang memang kegiatan sekolah itu dibilang mau mulai iya, dibilang mau selesai juga enggak gitu. Jadi ya kaget gitu. Ketika pertama kali Bro Adam, anak-anak sekolah diwajibkan ya, diumumkan gitu untuk belajar dari rumah. Kalau Bro Adam sendiri dari posisi seorang guru, itu apa yang dirasakan pada saat itu lebih tepatnya? Kalau yang dirasain nih, kalau misalnya kita beranggapan sebagai guru itu kaget sih yang pertama. Apalagi waktu itu kan dengan kondisi itu bulan Maret ya. Ya. Itu kan anak-anak sendiri pun siswa-siswi lagi persiapan menghadapi ujian. Yes, betul. Yang mau menghadapi ujian tahu-tahu semua berubah. Terus juga kalau misalnya sebagai guru ya pribadi sih bete sih. Biasanya biasanya kita ya gimana ya, orang biasa ngobrol sama orang, ketemu, tahu-tahu semua lewat online dan sebagainya. Apalagi untuk pemberian materi sih sebenarnya yang susah. Nggak semua siswa-siswi itu kan daya serapnya sama. Betul. Itu kendala yang paling besar sih kalau menurut saya. Jadi ya karena ya kita jadi salah satunya mungkin kalau yang bisa aku tangkap ya kesulitan yang mungkin didapat adalah tentang bagaimana kita pola mengajar dari sisi seorang guru gitu ya. Karena kita tahu di kelas biasa aja kadang-kadang kita perlu metode yang ya mungkin khusus gitu ya. Iya betul. Nah sekarang malah online yang metode kita yang tadi udah kita siapin seakan-akan jadi kayak semua berubah. Betul, semua jadi berubah dan mau nggak mau harus adaptasi. Tapi kayak tadi ceritain gitu ya, online dan sebagainya, mungkin bisa diceritain detail lagi gitu. Bagaimana seorang guru mengajar di masa pandemi ini? Karena memang kita perlu, saya pribadi juga belum tahu nih teknisnya kira-kira seperti apa gitu. Saat siswa diwajibkan sekolah online, itu metode mengajar dari Bro Adam dan teman-teman guru yang lainnya seperti apa? Oke,
untuk metode ngajar ya, sebenarnya kalau misalnya kita semua itu kan istilahnya dibilang kaget ya. Kita tadinya nyiapin itu semua pembelajaran itu secara tatap muka, kita ketemu face to face. Tapi dengan kondisi yang tahu-tahu berubah semua, ya kita dengan mau nggak mau ya harus mengikuti. Kalau misalnya ditanya gimana sih metodenya, ya yang pertama kita memanfaatkan yang paling penting sih ya dengan misalnya bisa pakai Google Classroom untuk pemberian materi, terus juga lewat chat, pakai WA, Telegram dan lain sebagainya. Atau juga ada juga yang mungkin guru yang sedikit kreatif, dia nyari materi di YouTube, dia dikasih ke anak-anak, atau juga dengan membuat video sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, apalagi saya kan pengajar multimedia ya, multimedia itu menurut saya agak susah. Kenapa susah? Pertama, kita biasa tatap muka aja, anak pun nggak 100% bisa menyerap apa yang kita ajarin. Ditambah seperti ini. Kedua, kesulitannya adalah kendala di yang namanya alat. Nggak semua siswa-siswi itu punya alat yang sama. Ada juga misalnya kalau saya ngajar, yaudah ayo kita coba buat poster misalnya. Nggak lama WA masuk ke saya, Pak saya nggak punya laptop buat bikinnya. Oh yaudah kita ganti lagi, tugasnya ganti. Oh yaudah kamu bikin manual. Mungkin seperti itu. Banyak juga yang ya itu mungkin untuk multimedia sendiri. Apalagi kalau yang kita di Jakarta, pembelajaran ini banyak yang nggak cuma jurusan itu multimedia. Ada yang namanya pelayaran, penerbangan, terus akuntansi, terus perkantoran dan lain sebagainya. Bayangin sekarang kalau misalnya yang guru ngajarin tentang pelayaran, nggak boleh praktek dan lain sebagainya. Nah itu mungkin jadi satu kendala yang saat ini dihadapi sih. Saya mau coba nanya ke Bro Adam terkait yang tadi tuh tentang kayak kendala-kendala seperti misalkan ya tadi udah diceritakan sebenarnya, Pak saya nggak punya laptop misalnya gitu. Oh ternyata harus ganti dan sebagainya. Jujur aja Bro Adam, ketika harus berganti lagi segala macam itu udah ada plan B-nya, emang harus ketika mengasih satu ide gitu kita udah siapin plan B, atau kadang-kadang ada yang kita harus rombak lagi dari awal dan sebagainya. Jadi memang ya double kerjaan gitu jadinya. Kira-kira gimana? Kalau buat plan B ya biasanya memang setiap guru sih harus menyiapkan plan B-nya seperti itu. Soalnya ya kita juga paham lah dengan kondisi mungkin keadaan seperti ini juga, yang biasanya kita boleh menggunakan lab sekarang enggak, terus juga daya serapnya anak mungkin berbeda. Mungkin kita udah ngasih tugas dengan jelas, ada juga mungkin oh ya udah kita coba bikin misalnya gambar muka dari orang-orang terdekat kita, ada juga yang enggak bikin. Nah itu juga ya yang mungkin bisa jadi PR untuk guru-guru lagi, gimana sih nih kalau anak-anak nggak mengerjakan. Bahkan bukan hanya plan B sih, harusnya sampai plan C, D, E, F, G. Jadi banyak banget yang harus disiapin. Soalnya kalau kita cuma nyiapin satu plan doang, kan yang namanya kita ngajar itu nggak cuma satu kepala. Iya betul. Betul. Kita mengajar itu banyak kepala. Jadi ya balik lagi kita harus menyiapkan planning. Nah itu yang jadi saat ini dihadapi mungkin pengajar-pengajar yang lain dan sebagainya. Dan kuncinya juga kreatif ya, karena tadi itu mesti baru dan mesti jangka panjang harus dipikirkan pengganti-penggantinya. Bro ada minggu lalu anak-anak remaja banyak yang ngomongin soal ini. Ketika mereka belajar di rumah gitu, ada respon-respon guru yang mungkin cukup lambat. Low response. Bisa banyak alasannya, mungkin bisa jadi koneksi internet seperti yang tadi, atau mungkin memang gurunya luar biasa. Bisa aja gitu ya. Tapi
dari sisi guru yang udah mengalami belajar online ini dari berapa bulan ya? Dari Maret berarti udah 4 bulan, udah mau 4 bulan. Dengan metode belajar seperti ini, apa aja sih keluhan-keluhan? Pastinya ada ya, pasti ada keluhan-keluhan dari murid. Keluhan-keluhan apa aja yang udah didengar gitu dari murid-murid sendiri selama masa-masa guru? Kalau dari murid, yang paling utama sih ya anak muda biasa kuota, ya kan? Ya pasti. Apalagi, Pak saya nggak punya kuota loh. Oh Pak saya nggak punya kuota. Oh Pak saya nggak punya alat. Oh Pak saya nggak punya ini, nggak punya itu. Padahal misalnya kita balik lagi, Pak saya nggak punya kuota. Siangnya habis push rank. Oh, game ya. Kalau dia ada kuotanya. Jadi kalau mungkin nanya, oh gimana sih dari pihak sekolah atau guru menghadapi yang seperti itu? Kalau metode saya sendiri sih biasanya untuk biar anak semangat ya, biasa sih sering ngasih ya kayak reward lah untuk anak khusus sendiri. Misalnya kayak, oh ya pokoknya kamu kalau tugasnya bagus apa gimana, dapatlah hadiah misalnya berupa pulsa. Oh dapatlah hadiah berupa apa. Nah itu mungkin salah satu metode apa ya untuk memotivasi anak sih. Terus juga kalau misalnya tanya kendalanya cuma itu doang, hanya di kuota, enggak, banyak juga. Kayak misalnya tadi anak-anak ada aja yang, Pak saya nggak tahu infonya, padahal udah dikasih tahu di grup. Pak chatnya mendem. Ya gimana kalau misalnya, emang sih kalau yang saya lihat juga sekarang banyak ya kalau dibilang itu literasi kita kurang. Jadi anak itu chat nggak dibaca, terus bilang nggak ada tugas. Ada juga yang kalau apa kendala mungkin dari guru, kenapa sih dibilang guru itu slow respon, karena yang dihadapi itu nggak cuma satu siswa. Yes, bisa. Misal gini, satu guru ngajar bahasa Indonesia, anggaplah dari 5 kelas. Satu kelas itu terdiri misalnya dari 30 siswa. Nah itu kan banyak siswa yang harus dihadapi. Anggaplah setiap satu siswa ngechatin satu-satu gurunya. Nah, itu kan jadi yang mungkin harusnya mungkin itu kenapa alasan guru itu ada yang slow respon. Mungkin juga bisa dibilang apa enggak, yang namanya guru kalau misalnya di rumah, anggaplah yang namanya ibu-ibu kalau udah di rumah kan pasti yang dipikirin ya kadang ada rumahnya dulu, dia nyambi sambil dia ngajar. Nah itu mungkin juga jadi salah satu kendalanya. Jadi banyak banget sih ya memang tadi yang makanya saya bilang itu, kita itu kalau misalnya dibilang siap sebenarnya enggak juga, tapi kalau kita dibilang enggak siap, kalau kita paksain kita bisa siap. Betul. Jadi kalau misalnya gini, kok bisa dibilang seperti itu, anggaplah dengan kondisi yang sekarang aja kan kita mau nggak mau harus berubah. Betul. Guru yang tadinya nggak melek teknologi jadi harus melek teknologi, mau nggak mau harus seperti itu dan dipaksakan seperti itu. Jadi ya tadi kalau menurut saya sendiri sih dengan adanya pandemi ini kita juga jangan cuma dilihat negatifnya, positifnya pun juga banyak. Jadi guru-guru dan lain sebagainya, mungkin siswa-siswinya juga jadi harus dipaksa untuk belajar yang namanya teknologi lagi. Belajar dari metode lebih kreatif lagi untuk menyampaikan materi. Jadi seperti itu sih. Bro Adam, aku mau masuk ke topik di mana tadi ngobrolin tentang ya kayak tadi tuh, ketika harus belajar dari rumah, mengajar dari rumah, banyak orang tua yang fokusnya itu seakan-akan terpecah ke rumahnya, ke mungkin ya yang ada anaknya terpecah ke anaknya. Itu saya rasa menjadi salah satu kesulitan kalau menurut saya. Maksudnya salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru. Kalau dari Bro Adam sendiri dan mungkin mewakili guru-guru yang ada di luar sana gitu, apalagi kesulitan-kesulitan yang mungkin dirasakan ketika harus tetap mengajar, menjalankan kurikulum yang ada, tapi dihadapkan dengan masa-masa yang kurang mendukung seperti ini. Kalau dibilang kita harus kreatif sih tadi, memang mau kita harus kreatif. Terus juga harus lebih disiplin sih sebenarnya. Kenapa harus lebih disiplin? Ya kita harus memang harus terpecah. Jadi
gimana caranya nyiasatin yang di rumahnya kepegang, siswa-siswinya juga kepegang. Iya. Itu mungkin jadi satu, ya apa, mau nggak mau kita harus kreatif. Gimana caranya? Ya mungkin ada juga sih yang seperti ini. Saya juga pernah dengar dari murid saya sendiri juga sih, Pak, ini guru ini cuma ngasih materi doang, tapi penjelasannya enggak. Nah, itu juga mungkin, ya mau nggak mau kita kan berarti harus evaluasi juga. Ya. Ketika ada satu orang atau dua orang guru yang ngajarin nggak benar, itu juga bisa jadi penilaian apa nanti kedepannya harus seperti apa. Kayak misalnya kemarin itu kalau untuk di sekolah saya sendiri, saya cuman menggunakan metode itu pakai classroom. Semua kita pola dengan classroom. Tapi dengan kondisi yang seperti itu kita punya evaluasi. Ternyata Google Classroom sendiri itu kurang optimal. Jadi kita disuruh untuk menemukan gimana lagi sih ide-ide kreatifnya lagi biar anak itu materi sampai, ke penjelasan pun sampai, terus sampai evaluasi juga. Karena nggak mungkin dong guru itu cuma ngajar doang. Betul. Kita bukan dosen, guru itu bukan dosen. Dosen aja kalau misalnya ditanya kan harus jawab. Iya, betul. Nah, tapi pengajar itu menurut saya itu harus ngebimbing. Gimana ngebimbing anaknya nih? Kalau misalnya nggak ngerti jadi ngerti. Nah itu ya PR sih kalau menurut saya, tapi memang harus kita cari solusinya bersama sih, dan harus ada evaluasi dari gurunya sendiri. Dan sampai saat ini sudah melakukan evaluasi pastinya? Pastinya sudah. Sejauh ini evaluasi yang terlihat menjadi topik yang paling atas itu apa, Bro Adam? Pertama sih yang pasti dari pemberian tugasnya dulu, model pemberian tugas. Iya. Itu sih yang evaluasi yang memang saat ini kalau misalnya di sekolah saya sendiri itu yang memang kita hadapi sih. Kenapa pemberian tugas? Karena kalau misalnya kita lihat dari kendala siswa-siswinya sendiri itu bisa dibilang mungkin rata-rata menengah ke bawah. Nah dari situ kan berarti kita nggak bisa menyamakan dengan posisi yang mungkin anak-anak sendiri mempunyai alat. Nah kita harus kreatif nih, gimana caranya kalau misalnya anggaplah kayak misalnya saya memberikan tugas tadi cuman masalah oke, kita buat poster. Kalau misalnya awalnya kita mungkin bisa harus pakai laptop, pakai komputer. Nah sekarang ya kita coba misalnya gimana kalau cuman pakai handphone doang. Nah itu mungkin jadi ya evaluasi dengan cara-cara seperti itu. Jadi nggak cuman anak dikasih nih, oh ini link YouTube kamu nonton, habis itu kamu rangkum. Jangan seperti itu, soalnya ya kasihan juga. Pertama di kuotanya anak, kedua di anak nggak ada penjelasannya. Bro Adam, saya mau klarifikasi dong. Kemarin itu ada remaja juga mengatakan bahwa waktu pola belajar online itu katanya tadi tugasnya itu banyak. Kalau saya nangkapnya tugas banyak itu karena menggantikan yang tadinya belajar di sekolah kan harusnya lebih sedikit. Ketika di rumah kan harusnya punya banyak waktu luang sehingga mereka dikasih tugas banyak. Apakah Bro Adam melihat itu memang seperti itu? Emang lebih dibanyakin tugasnya dibandingin belajar di sekolah, atau sebenarnya secara kuantitas sama aja gitu, gimana? Kalau mungkin menurut saya ya, kalau dibilang tugas banyak sih tergantung di pribadi gurunya masing-masing ya. Sekarang gini, kalaupun misalnya kita mau ngasih materi guru memberikan materi yang biasanya guru bisa ngomong di depan kelas. Nah sekarang kan beda caranya. Mungkin pemberian materi itu dengan cara, oh ya udah kalian nonton YouTube deh, nanti kamu rangkum. Nanti kalau ada pertanyaan baru ditanya. Nah mungkin yang seperti itu. Jadi dianggap mungkin siswa-siswi dan lain sebagainya, anak-anak yang remaja dan lain sebagainya itu dengan nonton YouTube-nya itu sebagai tugas. Mungkin itu bisa dibikin ya, kalau menurut saya sih salah arti ke situnya. Karena jenis tugas dan pemberian materi itu berbeda, dua hal yang berbeda.
Misalnya kalau memberikan tugas, oh nih kamu kerjain soal-soal ini, tapi untuk materi ini dianggapnya tugas. Oh ya. Karena memang kan di sekolah kan memang ada materi, ada tugas sebagai bukti bahwa kita paham dengan materi itu. Oh, berarti ini salah satu bentuk pengganti materi sebenarnya ya. Pengganti materi biasanya. Ya harusnya sih kuantitasnya juga sama gitu. Tapi kalau boleh tanya nih Bro Adam, ini masih berjalan nih, sekolah online ini masih berjalan. Kalau menurut Bro Adam sendiri gitu, dampak apa yang kira-kira akan muncul buat anak-anak sekolah dalam pendidikannya? Karena kelihatannya ini belum ada ujungnya nih. Mungkin dekat-dekat lagi ada info mengatakan Agustus, September atau kapan gitu. Tapi kalau anggaplah bahwa ini masih terus berlanjut dan kita nggak tahu ujungnya, dampaknya kira-kira bakal kayak gimana untuk pendidikan anak-anak? Dampaknya yang pertama sih ya, mungkin yang paling besarnya itu adalah dari sifatnya anak sendiri. Jadi gini, kenapa saya bilang sifat? Pertama itu kalau misalnya kita sistem belajar tatap muka itu kan anak berangkat ke sekolah, guru mengajar, tugas, guru lihat misalnya, oh ini anaknya dengan sifat yang baik, ada pemberian mungkin pujian dari guru, oh ini anak sifatnya mungkin nakal di kelas, sering iseng, itu ada teguran dan lain sebagainya. Nah dari mungkin kalau menurut pandangan saya sendiri itu yang paling berat tugas orang tua sekarang. Karena tugas orang tua bukan hanya menjadi orang tua di rumah saja, tapi juga harus menjadi gurunya sekarang. Iya. Kenapa kalau saya bilang menjadi guru? Soalnya gini, banyak anak, kalau yang saya temui ya di sekolah saya itu, banyak anak yang ketika dikasih tugas sama gurunya, tapi nggak ngerjain. Nah itu mungkin harus dengan pengawasan orang tua yang lebih ketat lagi. Jadi orang tua tugasnya lebih double lagi sekarang. Iya. Biasanya guru sudah dikerahkan ya, pengajarnya, sekarang juga dia jadi guru juga. Yang berarti yang kita nggak aware, berarti tugas orang tua itu akan bertambah dengan salah satu tugas guru di sekolah, yaitu adalah salah satunya pembentukan karakter berarti ya. Pembentukan karakter, betul. Berarti beban orang tua lebih banyak harusnya ya. Karena memang lebih ya banyak. Iya, karena diganti dan berarti orang tua juga udah ngerasain kali ya. Atau ada yang orang tua juga harusnya sudah ngerasain itu. Tapi Bro Adam, tentang pembentukan karakter seperti yang tadi dikasih tahu, memang menurut saya ada beberapa, salah satu ya udah lama nggak komunikasi dengan teman-teman. Walaupun sekarang zaman teknologi, bisa WhatsApp, bisa misalkan Line dan sebagainya ya, udah bisa komunikasi secara jarak jauh. Jadi anak-anak ini nggak terlalu bingung ketika dia nggak tahu harus ngobrol sama siapa. Biasanya kan kalau tatap muka gitu, kalau sekarang nggak tatap muka, ada WhatsApp kok, ada sosial media kok gitu. Tapi walaupun ada sosial media itu, tetap berbeda nggak sih rasanya dengan anak-anak itu kayak ketemu langsung, ngobrol, interaksi di sekolah, tanya bareng, oh ini tugasnya besok kayak gini. Ya kegiatan interaksi sosial yang biasa dilakukan di sekolah sekarang hilang gitu. Walaupun ada sosial media, itu bisa tergantikan atau enggak? Kalau dibilang sih nggak, kayak yang namanya tatap muka itu nggak bisa digantikan ya. Kenapa nggak bisa digantikan? Misal gini, kita biasa ketemu orang ngobrol, kita tahu raut mukanya orang, walaupun sekarang ada sosial media ya. Oh, kalau misalnya mau lihat raut muka orang itu sedih apa enggak, ya udah video call aja. Tapi kan yang namanya kita ketemu, kita ngerasain bareng itu kan beda. Iya, betul. Beda apalagi kalau misalnya saya sendiri itu tipe orang yang kalau ngajar itu lebih baik ketemu. Soalnya kenapa? Jadi saya lebih paham nih karakter anak yang, oh anak ini kelihatannya paham nih, oh anak ini nggak paham. Kadang kan kita juga nggak tahu, kayak misalnya kalau kita ngomongin interaksi, anak ada aja yang diem-diemnya nggak paham. Betul. Susah. Tapi kiranya ditanya sama kita, misalnya, kamu udah paham belum? Udah Pak, itu lewat chat misalnya. Tapi ketika kita memberikan tugas, dia akan bingung sendiri jadinya. Itu ya kalau menurut itu nggak bisa digantikan sih.
Iya. Tetap Iya. ilmunya tatap muka itu nggak bisa digantikan. Betul. Mau ada sosial media, Mm-mm. tetap itu nggak bisa sih kalau menurut saya. Karena tetap ada yang bisa disembunyikan sebenarnya kalau di sosial media ya. Intinya masih bisa disembunyikan. Bro Adam, kita mau lanjut dengan isu yang baru-baru ini terangkat, yakni penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Saya yakin di Purnama 1 juga sempat terdengar info itu gitu. Memang infonya negeri doang, tapi katanya swasta juga mulai menuju ke situ. Akhir-akhir ini karena banyak bicara tentang PPDB, banyak yang orang tua mengeluhkan anaknya nih susah dapat sekolah. Kayak kemarin teman-temannya Bilov juga seperti itu. Menurut Bro Adam seperti apa? Kalau untuk isu PPDB itu yang paling sekarang marak ya, itu permasalahan umur. Jadi gini, ada sekarang sebenarnya kalau untuk PPDB sendiri itu yang lebih jelas itu banyak ada jalurnya. Jadi nggak cuma di satu jalur doang. Ada yang namanya jalur prestasi, ada yang namanya jalur, kalau di Jakarta itu ada jalur KJP, ada yang jalur usia, kalau nggak salah, saya lupa untuk zonasi sendiri di negeri itu masih ada apa enggak. Jadi kalau misalnya kita masuk lewat jalur KJP, ya mau usianya dia kurang dan lain sebagainya, itu masih tetap bisa masuk. Oh gitu. Gitu. Atau enggak lewat jalur, misalnya memang anaknya itu nilainya bagus, lewat jalur prestasi, itu bisa juga. Jadi nggak terpatok hanya dari satu jalur doang. Kalau misalnya dibilang dengan, oh sekarang saya susah deh dapat negeri, kenapa? Saya usianya kurang, berarti dia cuma ngambil jalur yang usia. Kalau jalur usia sendiri, anggaplah anak SMP mau masuk ke SMA atau SMK, itu harus kalau nggak salah minimal 15 tahun 11 bulan. Kemarin juga saya kebetulan sendiri saya juga membantu untuk PPDB sendiri di sekolah ya. Jadi saya tanya ke orang tua kadang sambil ngobrol, Bu kenapa milih swasta? Kalau dilihat dari nilai kan ini anak bagus. Oh iya Pak, kemarin saya ngambil jalur yang usia, emang anaknya kurang 1 bulan doang nggak masuk. Nah jadi seperti itu. Padahal setelah jalur usia itu ada jalur prestasi yang memang sebenarnya pasti lebih ketat. Oh ya paham. Jadi kalau menurut saya sih, kenapa sih sekarang itu ada yang namanya jalur usia? Kalau menurut saya itu pemerintah sendiri sih pengen ngebentuk anak-anak itu yang mungkin putus sekolah. Jadi seperti itu yang pengen dialihin lagi. Jadi ya udah, dengan pendidikan wajib itu kita harus berusaha lah. Siapa tahu anak-anak yang mungkin harapannya tadi putus sekolah sekarang bisa masuk negeri, itu jadi suatu kemajuan sendiri untuk negara kita sendiri sih. Jadi untuk membantu SDM-nya sendiri. Berarti memang jalurnya banyak ya Bro Adam ya. Cuman memang di satu sisi jalur yang lain mungkin dilihat terlalu ketat mungkin ya. Sehingga dipilih jalur usia. Tapi ya tidak memungkiri memang banyak protes-protes yang seperti itu, dan ketika protes itu di SMK sendiri nggak ada ya, karena kan kemarin infonya katanya swasta juga mulai masuk ke situ tuh, PPDB aturan jalur usia. Kalau swasta ya, kalau swasta itu kan sebenarnya balik lagi ke sekolahnya masing-masing, ke yayasannya masing-masing. Jadi kayak misalnya di Purnama 1 sendiri sih nggak, untuk jalur usia itu kita nggak ada. Jadi kita cuman ya udah, kalau misalnya emang coba mau daftar di mana, mau ngambil jurusan apa, ya silakan masuk. Nanti mungkin penyaringannya itu pada saat kenaikan kelas seperti itu. Jadi kalau untuk kita di jalur usia itu kita nggak ada. Jadi tergantung sekolahnya sendiri kalau untuk swasta. Tapi ya informasi yang tadi itu artinya buat orang tua juga nggak hanya jalur usia ya, jadi masih ada kemungkinan anak-anak juga masih bisa masuk sekolah negeri ya. Bro Adam, saya juga dapat info Bro Adam tentang project yang dilakukan oleh Bro Adam Syaputra waktu kemarin gitu ya. Jadi kan kemarin itu banyak orang-orang yang buat wisuda online dan sebagainya. Saya dapat info katanya Bro Adam terlibat dalam suatu project ya. Saya nangkapnya berarti projectnya di Purnama 1.
Apa di tempat lain? Purnama Betul. 1 ya berarti ya, Purnama 1. Boleh diceritain nggak sih? Karena saya yakin, saya dan juga Antiokers juga itu penasaran tuh wisuda online tadi dari sisi balik layar seperti apa. Pengalaman bikin wisuda online-nya seperti apa Bro Adam? Nyiapin apa aja dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan gitu. Karena memang kan kalau boleh nambahin juga wisuda online pasti beda rasanya dengan wisuda offline. Dari Bro Adam pengalamannya boleh diceritakan mungkin? Kalau misalnya kita ngomonginnya wisuda online, untuk pengalamannya sendiri, sekolah itu udah merencanakan wisuda, bahkan sampai udah nyewa untuk DP gedungnya, terus juga DP untuk transportasinya. Sekarang itu dihilangkan. Sebenarnya kalau misalnya saya boleh cerita sih ya, untuk dari wisuda online itu sebenarnya itu ide dari saya sama teman saya satu. Jadi dengan waktu itu kita sempat rapat juga, keputusan itu adalah wisuda nggak jadi. Nah, saya berpikir lah, kasihan anak-anak, kayak nggak ada penghargaan untuk mereka yang udah berusaha lah untuk ujian, walaupun unnya itu batal ya. Tapi kan ya mereka udah berusaha lah untuk menyiapkan segala sesuatunya juga. Ya udah, gimana nih, saya sempat ngobrol waktu itu berdua sama teman, gimana kalau kita coba bikin wisuda online. Waktu itu sempat juga temen tuh nanya ke saya, lu sanggup emang? Nah itu sebenarnya menjadi acuan saya ketika dibilang sanggup atau tidak, ya kita coba dulu. Kita belum coba, jangan kita bilang nggak bisa. Nah awalnya itu tadinya ya sebenarnya wisuda online itu cuman sekedar di bayangan saya awalnya ya. Di bayangan saya itu awalnya ya cuman kepala sekolah, terus para wakil ngasih sambutan, selesai. Ternyata ya puji Tuhan juga sih, teman saya ini kita berdua saling diskusi terus nih selama ya kurang lebih 2 minggu lah untuk mempersiapkan itu. 2 minggu kita diskusi gimana. Akhirnya kita coba satu pola, yaitu kalau tadinya kan cuman pengen kita manfaatin itu kalau nggak lewat Zoom atau nggak lewat Google Meet doang. Nah ternyata kita bikin wisuda online itu modelnya live streaming, tapi ya live streaming dengan mengikuti acuan PSBB. Nah itu udah kita konsep seperti itu, baru kita ajuin di kepala sekolah. Ternyata dengan ide itu kepala sekolah seneng. Karena itu juga istilahnya kita coba nggak makan biaya sebanyak mungkin, bahkan kalau bisa kita nggak pakai biaya tadinya. Ternyata memang dari kepala sekolah ngasih untuk senep dan lain sebagainya, kan itu untuk yang ngebantu dan lain sebagainya. Nah ya itu pengalaman saya sih ya, di situ saya pengen ya ngasih lah sesuatu buat anak-anak. Kasihan menurut saya kalau misalnya kita nggak ngasih sesuatu penghargaan untuk mereka. Jadi ya itu pengalamannya. Saya juga belajar sih waktu itu, kebetulan kan di gereja juga kan, saya mikir itu kita doa itu kan live streaming ya. Iya betul. Saya coba ngegabungin ide-ide itu, gimana nih kita coba di sekolah live streaming perpisahan yang modelnya agak resmi, nggak cuman kita pakai Zoom dan Meet doang, tapi kita coba live stream, walaupun memang ya wakilan aja sih yang datang, perwakilan mungkin sistem baiknya, terus juga ada ketua OSIS yang kita undang, cuman seperti itu doang sih. Tapi ya puji Tuhan, bersyukur sih semua berjalan lancar, walaupun sempet ya jadi ada cerita itu sebelum acara ada alat yang mati. Waduh, alat apa tuh? Jadi waktu itu kita pakai mixer kan, mixer itu mati pada saat mau hari H. Kita waktu itu kalau nggak salah mulai jam 10 ya. Saya waktu itu nyoba alat lagi pagi jam 8. Jam 8 tadi kita udah siapin. Semua udah lancar, puji Tuhan tuh udah lancar. Kita udah nemuin polanya, semua lancar.
pas jam 8 kita coba mati tuh mixer. Wah, luar biasa tuh. Dalam arti ini kalau gagal bukannya apa, kasihan anak-anak kan. Ya udah kita berusaha cari cara dengan waktu yang ya puji Tuhan mungkin berkat Tuhan juga sih. Ketemulah caranya. Walaupun mixer mati, kita cari cara gimana biar bisa sampai jam, kalau nggak salah waktu itu kita coba sampai jam 9:30 semua tes soundnya, ya puji Tuhan semua lancar sih. Walaupun ya dari anak-anak sendiri sih ngerasain, Pak kok kita nggak ada yang wisuda benernya gitu ya. Dengan kondisi yang seperti ini kan kita ya mau nggak mau lah, daripada kita kena penyakit atau apa, ya kita sengaja mensiasati yang seperti itu sebagai penghargaan untuk siswa-siswinya. Betul. Ini seperti itu sih pengalaman kemarin. Dan berakhir dengan lancar, dan saya yakin ya walaupun ya memang tadi seperti yang tadi bilang, kenapa nggak ada yang offline-nya, kenapa nggak ada yang tatap muka langsung, tapi kita harap itu bisa jadi satu cerita ya, karena mereka ketika mereka akan keluar nanti udah lulus, udah kemana-mana gitu, ngumpul reuni itu bisa jadi bahan pembicaraan mereka ya. Salah satu sekolah yang pernah wisuda online dan salah satu aktornya adalah Adam dan juga teman yang tadi. BTW salut buat Adam dan temannya, terima kasih sudah boleh mengadakan wisuda online ini ya, dan semuanya lancar ya, walaupun sempat ada kendala ya, tadi. Puji Tuhan. Gak apa-apa, semuanya aman dan Tuhan bekerja juga di acara wisuda online itu. Bro Adam, kita tiba di masa terakhir. Biasanya di akhir pembicaraan saya mempersilahkan narasumbernya untuk memberikan sebuah closing statement sebenarnya. Saya udah banyak banget pesan-pesan yang saya dapat dari Bro Adam gitu, tentang keluhan anak-anak, terus suka duka menjadi seorang guru dan tugas orang tua yang bertambah gitu ya. Tapi saya mungkin minta kesediaan Bro Adam kasih closing statement gitu, harapannya seperti apa, mungkin untuk pendidikan Indonesia ke depannya, atau mungkin untuk keadaan Indonesia sekarang kayak gimana, guru-guru di sekolah harapannya gimana gitu. Saya persilakan Bro Adam. Untuk pendidikan ya harapan saya sih ya kita mungkin ada pengajar yang lain juga, ya kita harus tetap cari cara yang sekreatif mungkin, jangan sampai menyerah gitu aja dengan kondisi yang seperti ini. Memang kita tahu kondisi kita susah semuanya, tapi ketika kita berusaha bergandengan tangan pun dengan cara-cara kreatif kita bisa kok membangun sebuah sistem pendidikan yang mungkin yang selama online ini kita bisa sekreatif mungkin. Terus juga untuk mungkin adik-adik remaja yang masih sekolah, terus juga yang masih kuliah, ya mungkin dari saya sendiri ya sebaik mungkin ke depan itu kita belajar gimana sih cara kita mungkin melek teknologi, terus cara kita mungkin belajar dengan sistem yang seperti ini, terus juga ya mungkin kalau dibilang enak nggak enak ya semua juga nggak enak, kita pasti semua juga pengen bertemu langsung ya, dari pihak guru, dari pihak siswa juga mungkin sama-sama pengen bertemu, tapi dengan kondisi yang seperti ini kita mau nggak mau harus berusaha bersama lah. Pasti kita bisa lewatin semuanya. Untuk orang tua juga yang di rumah yang mungkin ada keluhan-keluhan seperti kayak orang tua jadi mungkin nambah kerjaan dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang seperti ini kita semua harus bersabar. Kita juga kan nggak mau dengan kita paksakan semuanya masuk, tapi nanti memperpanjang pandemi kan kita juga semuanya nggak mau. Paling seperti itu aja sih dari saya. Terima kasih sih untuk Sakti juga yang udah ngundang. Sebenarnya kaget juga sih kemarin ya pada saat mungkin dihubungin dari tim podcast sendiri. Kaget juga. Nih kok kaget juga ya. Ternyata memang ya seperti itulah. Iya. Kaget juga sih kemarin dihubungin itu. Waduh, nyiapin apa ya kira-kira, nanti yang ngomongin apa ya, sempat nanya-nanya juga kan. Terus juga mikir mungkin siap nggak ya, kemarin juga sempat mikir aduh
nolak enggak, cuman dari hati sendiri pengen menyampaikan ini sih ke mungkin ya banyak orang lah. Puji Tuhan Bro Adam, apapun yang kita lakukan pada hari ini luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kesempatannya, untuk boleh men-sharekan ini semua, karena apa yang tadi di-share sama Bro Adam sungguh luar biasa, memberikan sudut pandang yang baru juga buat kita semua bahwa ternyata banyak peran yang harus berkontribusi ya di sini ya. Tadi kayak kreativitas dan sebagainya, dan ternyata peran orang tua sebagai pengganti guru juga ada di sini juga. Terima kasih Bro Adam sekali lagi untuk waktunya. Semoga pendidikan semakin maju seperti yang Bro Adam katakan, dan apapun yang terjadi biarlah semuanya tetap ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bro Adam sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Ya, itu dia Antiochers, pembicaraan saya podcast dengan Adam Syahputra. Bahas banyak banget tentang pendidikan di Indonesia sesuai dari sudut pandang guru. Dan kalau bisa share sedikit ataupun review sedikit dari podcast kita hari ini, ternyata salah satu info yang tadi mencengangkan adalah ternyata jalur usia itu bukan satu-satunya ya Antiochers. Masih ada jalur prestasi, jalur dan lain-lain masih banyak. Jadi bukan satu harapan yang putus kalau usianya belum mencukupi dari si siswa tersebut. Dan juga tadi juga kita belajar bahwa ternyata peran pendidikan yang sekarang ini harus pindah ke belajar di rumah, itu peran orang tua, guru dan semua itu harus terlibat ya. Jadi kita harus semakin lebih ini lagi ya, aware lagi dengan kondisi anak kita, kondisi pendidikan anak kita. Kayak tadi kata Bro Adam, lebih kreatif lagi untuk membuat suasana pendidikan atau pembelajar di rumah ini lebih menarik dan tetap menghasilkan sesuatu yang baik. Thank you buat Antiochers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. And don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe, dan juga boleh banget untuk klik lompang lonceng di bawah. Dan thank you juga buat pros kita Auri Unika yang udah bikin skrip keren di hari ini. Dan jangan lupa juga Antiochers ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah raya minggu kita GPDI Antioquia Tebet setiap Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah 1, ibadah 2 pukul 11, ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan semua ibadah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Buat Antiochers yang mungkin belum bergereja sekarang ini, kalau mau lihat kondisi gereja itu sekarang kursinya udah mulai dijarak-jarakin, jadi aman pokoknya. Jadi kalau misalnya mau bergereja juga harusnya sih tidak masalah. Dan bagi jemaat yang dihimbau khusus seperti keterangan yang sudah diberikan oleh Pak Gembala, untuk sementara tetap beribadah di rumah ya, dan dapat melakukannya secara online dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap minggu pukul 8 pagi. Dan program kita X Antioquia Creative Talks hadir tiap Selasa pukul 8 pagi. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti Akwini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.